got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu tipe dan aspek evaluasi program pendidikan luar sekolah. Menurut Den Wibawa tahun 1994 menyebutkan ada 6 tipe evaluasi program PLS. Yang pertama yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilaksanakan pada saat sela-sela program yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk menyempurnakan program. Contohnya tes mingguan dan bulanan. Yang kedua ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini adalah penilaian terhadap proses dari program, disebut pula evaluasi proses. Evaluasi formatif dilaksanakan pada akhir program, contoh pada saat penerimaan buku rapor. Yang ketiga yaitu evaluasi acuan norma. Evaluasi acuan norma ini digunakan sebagai kriteria penilaian adalah norma kelompok. Dan yang keempat, ada evaluasi acuan patokan. Evaluasi acuan patokan menggunakan patokan formal sebagai ukurannya. Semua tergantung kepada acuan guru atau pertimbangan guru. Dan yang kelima, evaluasi kuantitatif kompetitif. Istilah kuantitatif kompetitif diangkat dari praktik yang memanfaatkan skor kuantitatif sebagai alat untuk membandingkan status seseorang siswa dengan siswa lainnya. Dan yang keenam, evaluasi deskriptif kuantitatif. Menitik beratkan pada pengumpulan data dan pelaporan hasilnya dalam bentuk pemaparan. Keadaan perilaku dan pemaparan itu melukiskan profil peserta didik secara perorangan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek evaluasi program pendidikan luar sekolah. Menurut Anderson tahun 1978, yang pertama ada persiapan program meliputi identifikasi kebutuhan dan potensi, analisis keunggulan dan kemungkinan hambatan, pemetaan konsep program, perkiraan biaya, kelayakan pelaksanaan, dan daya dukung program. Yang kedua yaitu kemungkinan tindak lanjut, meliputi perluasan dan penghentian program, alternatif kebutuhan baru, upaya pemenuhan kebutuhan baru, tuntutan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program, potensi-potensi untuk pengembangan program. Kemudian yang ketiga yaitu kemungkinan upaya untuk memodifikasi program, meliputi penyesuaian tujuan, kurikulum, konteks sosial, kebijakan, pendayagunaan ketenagaan. Dan yang keempat, dukungan terhadap program yang datang dari masyarakat. Yang pertama, dukungan politik. Yang kedua, lembaga keuangan dan profesi. Yang kelima, landasan keilmuan dan teknologi yang mendasari evaluasi program. Meliputi seperti pendidikan, psikologi, sosiologi, ekonomi, fisiologi, biologi, dan lain sebagainya. Dan menurut Zainuddin Arif tahun 1987 mengklarifikasi aspek-aspek yang dievaluasi ke dalam aspek-aspek pendidikan luar sekolah yang berkaitan dengan 10 patokan pendidikan masyarakat mencakup, yaitu ada tujuan belajar, kelompok belajar, warga belajar, sumber belajar, kegiatan belajar, panti belajar, bahan belajar, sarana belajar, dana belajar, dan ragi belajar. Ya, demikian materi yang kelima yaitu tentang tipe dan aspek evaluasi program pendidikan luar sekolah. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.